Renungan Harian Katolik Selasa 11 November 2025. Tuan dan hamba. Demikianlah kamu. Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, "Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan." Lukas bab 17 ayat 10. Saudara-saudara, kisah Tuan dan hamba dalam Injil hari ini barangkali menggugat kebiasaan yang selama ini sudah dipandang baik dan wajar. Bahwasannya kita sebagai hamba Tuhan senantiasa meminta Tuhan melakukan sesuatu untuk kita. Betapa susahnya untuk menghayati nasihat Injil hari ini. Yesus mengajar kita untuk mampu berkata, "Apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, 'Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan.'" Yesus mengajarkan kita sikap penting yang mesti dihadapi oleh kita sebagai orang beriman, yaitu sikap sebagai hamba Allah. Salah satu sikap positif dari seorang hamba yang dapat kita teladani adalah ketaatan kepada majikan atau tuan yang ia ikuti. Semangat mengabdi kepada Allah akan membantu kita untuk senantiasa menyadari betapa kecil diri kita di hadapan-Nya. Kita menyadari bahwa kita berasal dari Allah dan hanya kepada Dialah kita kembali. Selain itu, sebagai hamba, kita dipelihara dan diberi hidup oleh Allah. Sikap positif lain dari seorang hamba adalah semangat dalam melayani hingga seluruh keperluan tuannya tercukupi. Hamba tidak memikirkan dirinya sendiri, tetapi menempatkan tuannya di atas segala-galanya. Bekerja dan mengabdi tanpa memikirkan apresiasi, tabah menghadapi kerasnya perjuangan hidup serta terus tekun dan setia dalam menjalankan segala tugas dan pekerjaan. Pada akhirnya kita pun dapat berkata, "Kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan." Beginilah seharusnya sikap kita di hadapan Tuhan. Sebab Dialah sumber segala yang kita punya. Dialah yang menganugerahkan kita dengan rahmat yang berlimpah. Karena itu, kepada kita pun Tuhan menghendaki pelayanan kasih dan perbuatan-perbuatan baik hendaknya kita lakukan tanpa pamrih. Semua itu dilihat sebagai yang sudah semestinya kita lakukan sebagai hamba-hamba Tuhan. Yesus meminta kita untuk menjadi seperti hamba yang membutuhkan suatu keutamaan, yaitu ketaatan kepada tuannya. Ketaatan seorang hamba terhadap tuannya bukan untuk menindas, melainkan supaya dari karya-karya kita tidak muncul rasa pamrih atau rasa ingin dihormati dan disanjung. Yesus yang penuh kasih mengajak kita untuk memiliki hati sebagai hamba, melayani sesama dengan penuh pengabdian, tulus dan kasih. Menjadi hamba bagi orang lain. Kerendahan kita ialah semata-mata demi kemuliaan Tuhan. Sebagai hamba Tuhan, sering kita lupa akan hal itu dan malah merasa diri menjadi lebih bos daripada bos kita, yaitu Tuhan. Kita ingin belajar dari Yesus yang sebenarnya bos, tetapi malah menjadikan dirinya sebagai hamba bagi semua orang. Saatnya kita mengubah cara pandang kita selama ini. Kita adalah hamba Tuhan,
Tuhanlah yang kita layani dan Tuhan hadir dalam diri orang-orang di sekitar kita. Melaksanakan apa yang seharusnya seorang hamba Tuhan melakukan, yakni melaksanakan nasihat dan titah Tuhan dengan sepenuh hati. Berdoalah senantiasa agar kita menjadi hamba yang baik. Yesus mengajak kita menjadikan semangat hamba sebagai pedoman dalam bekerja. Kita perlu bekerja dengan sungguh-sungguh dan penuh semangat karena memang seharusnya demikian. Ketika hasilnya menjadi hebat dan luar biasa, kita tidak perlu berteriak-teriak bahwa itu hasil pekerjaan kita. Bersama Yesus kita menyatakan, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Hari ini gereja mengenang Santo Martinus dari Tours. Ia merupakan salah seorang kudus yang bukan martir. Hingga akhir hayatnya ia tetap setia mengabdi dan menjaga imannya akan Kristus. Berkat kesetiaan dan hidup baktinya dalam gereja Kristus, ia pun menjadi salah satu santo pengaku iman yang kuat. Perjalanan hidup Santo Martinus dari Tours patut kita jadikan cermin untuk melihat pengalaman-pengalaman iman kita akan Kristus. Keyakinan, ketaatan, kesetiaan, dan kesiapsediaan untuk melakukan hal yang baik adalah jaminannya. Kita membutuhkan kehadiran dan keteladanan dari orang-orang yang mau menjadi hamba kebaikan, yakni mereka yang mau taat dan siap melakukan kebaikan demi kebaikan itu sendiri. Demikian renungan hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga semuanya lancar, sukses, serta selamat. Tuhan memberkati.